Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 10. Bagaimana caramu melayani suamimu? Karya Via Raya. Terima kasih, kata Teona canggung. Sebenarnya ia merasa senang berada dalam posisi itu. Namun ia tidak boleh memanfaatkan situasi dan membuat Iko Sagon semakin membencinya. Lain kali kau boleh memanggilku jika mengalami kesulitan, apalagi tinggi badanmu yang... Iko Sagon menghentikan kata-katanya dan tersenyum. Ternyata kau bisa tersenyum juga. Menurutku, kau lebih tampan jika tersenyum, kata Teona begitu terpana melihat senyum menawan Iko Sagon. Sejak awal, ia tidak pernah melihat Iko Sagon tersenyum. Ekspresi wajah pria itu selalu dingin dan terkadang cenderung menakutkan. Apalagi ketika sedang marah dan mengejeknya. Aku tersenyum. Jangan mengarang cerita kau, Theo, sangkal Iko Sagon. Ya, sepertinya aku memang mengarang, kata Teona menahan senyumnya. Apa kau tersenyum, Theo? Tanya Iko Sagon dingin. Tidak. Aku sangat lapar dan aku mau makan mie instan lagi. Teona beranjak pindah melihat kemarahan di manik mata pria itu. Iko Sagon menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas berat. Kemudian ia menatap punggung Teona sejenak dan beranjak pergi dari area meja makan. Beberapa jam kemudian, Teona sudah ada di ruang ganti. Ia ingin bersiap-siap tidur dan pergi ke kamar mandi, mencuci kaki, tangan, wajah, dan menggosok gigi. Namun ketika ia pergi ke ruang ganti, ia tidak menemukan satu piyama pun di sana, melainkan sederet lingerie seksi dengan berbagai macam warna. Bagaimana mungkin aku memakai pakaian ini? Yang ada Osa semakin memandang rendah aku dan mengataku wanita murahan, batin Teona sambil mendesah pelan. Sepertinya besok pagi aku harus membeli piyama dan sekarang aku tidak perlu mengganti baju, putus Teona sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Teona membalikkan tubuhnya dan menabrak sesuatu yang keras. Au! Bekik Teona sambil menyentuh keningnya. Kemudian ia mengangkat kepalanya dan melihat Iko Sagon sedang menatapnya dingin. Maaf, lirih wanita itu. Kenapa kau bengong di situ? Tanya Iko Sagon dingin. Tidak kenapa-napa. Teona menggeleng cepat. Aku keluar dulu, sudah mengantuk, imbuhnya sambil melangkah cepat. Wanita itu merengkuh gagang pintu dan menoleh ke belakang. Ia merasa ada yang salah dengan ekspresi wajah Iko Sagon. Padahal sebelumnya pria itu terlihat biasa-biasa saja. Tapi kenapa sekarang terlihat lebih dingin? Teona keluar dan duduk di depan meja rias. Ia memakai pelembab wajah sebelum akhirnya duduk di tepi ranjang. Ia masih tidak habis pikir dengan isi lemari gantungnya. Bagaimana bisa ibu mertuanya membelikan banyak sekali lingerie tetapi tidak membelikannya satu set piyama pun? Astaga, kenapa tadi aku tidak memeriksa lemari lain? Kalau sampai semua isi lemari isinya lingerie semua gimana? Teona mulai terlihat frustasi mengingat hal itu.
Tiba-tiba pintu ruang ganti terbuka. Ia menoleh ke arah sana dan melihat raut wajah Iko Sagon semakin tidak enak. Sepertinya pria itu sedang menghadapi masalah. Tatapan mata Teona terus terpaku pada Iko Sagon. Bahkan sampai pria itu berbaring di atas tempat tidur. "Kenapa? Apa ada yang salah dengan wajahku?" tanya Iko Sagon dingin. Sejak keluar dari ruang ganti, ia tahu bahwa Teona memperhatikannya. Jadi ia bertanya karena penasaran. Tidak ada," balas Teona menggeleng cepat. "Kau mau kemana?" tanya Iko Sagon dengan dahi yang berkerut. Ia melihat Teona beranjak berdiri bertepatan setelah ia membaringkan tubuhnya. Bukankah sebelumnya ia bilang mengantuk dan ingin pergi tidur? "Aku mau tidur," sahut Teona. "Kalau mau tidur kenapa malah berdiri bukannya berbaring?" tanya Iko Sagon heran. "Aku mau tidur di sofa saja," balas Teona menunjuk ke arah sofa. Melihat raut tidak enak dari Iko Sagon membuat Teona ingin menghindar. Ia takut salah langkah jika berbaring di atas tempat tidur tepat di samping pria itu. Jadi lebih baik ia menghindar sebelum ia ditendang hingga jatuh tersungkur di lantai seperti sebelumnya. "Kenapa? Bukankah sebelumnya kau sangat ingin tidur bersamaku?" tanya Iko Sagon tersenyum sinis. "Itu sebelumnya dan sekarang aku sudah tidak berminat," sanggah Teona gugup. "Apa kau bilang? Cepat berbaring," geram Iko Sagon. Ia benar-benar sakit telinga mendengar ucapan Teona. Memangnya ia pria macam apa yang bisa diminati oleh siapa saja? "Maaf Osa, aku ingin tidur di sofa saja," tolak Teona tegas. "Apa seperti ini cara orang tuamu mengajarimu untuk membantah perintah suamimu?" tanya Iko Sagon sinis. "Kenapa kau bawa-bawa nama orang tuaku?" tanya Teona mengeluh. "Karena kau anaknya. Mana mungkin seorang anak diajarkan tata krama oleh orang lain?" sanggah Iko Sagon sambil menyeringai. Iko Sagon tahu ucapannya mampu membuat Teona akan berubah pikiran. Jadi ia tidak terlalu menekan Teona dengan kata-kata jahatnya. Mungkin dalam hitungan jari wanita itu akan kembali dan berbaring di sampingnya. "Baiklah, aku akan berbaring di situ," kata Teona lesu. "Bagus. Mulai malam ini kau akan tidur di sini bersamaku." Iko Sagon menatap Teona yang sudah berbaring. Apa?" Teona cukup terkejut mendengar ucapan Iko Sagon. Ia sampai beranjak berdiri saking terkejutnya. "Aku hanya tidak ingin ketahuan papi sama mami saja. Jadi kau jangan salah paham," bohong Iko Sagon. Teona menghela napas kecewa. Ia pikir Iko Sagon sudah mau menerimanya, tetapi ia salah. Ia lekas berbaring dan tidak lama kemudian ia menggerakkan tubuhnya memunggungi pria itu. Astaga Tuhan, batin Iko Sagon dongkol. Bagaimana bisa ada wanita seperti Teona berani-beraninya membelakanginya, sedangkan banyak sekali wanita di luar sana yang mendambakan tidur satu ranjang dengannya. Namun sepertinya ia lupa dengan sikap kasar yang ia tunjukkan sebelumnya pada Teona. Atau memang seperti itu tabiatnya yang suka pura-pura lupa. Apa seperti ini cara orang tuamu Ucapan Iko Sagon seketika terhenti di awang-awang karena
Tiba-tiba Teona berbalik dan meletakkan jari telunjuknya di bibir Iko Sagon. Jangan bawa-bawa nama orang tuaku. Aku tahu bagaimana cara bersikap dan melayani suamiku. Geram Teona sambil menggertakkan giginya. Benarkah? Iko Sagon menyeringai mendapat kesempatan berlian. Ya, sahut Teona tegas. Jadi bagaimana caramu bersikap pada suamimu? Tanya Iko Sagon sambil memajukan tubuhnya. Tidak lupa dengan seringaian dan senyum liciknya. Aku menawarimu makan dan membuatkanmu makanan, sahut Teona terbata. Begitukah? Apa membuatkanku mie rebus bisa dikatakan membuatkanku makanan? Tanya Iko Sagon tersenyum licik. Teona menatap Iko Sagon ngeri. Ia menyusutkan tubuhnya ke belakang dan menyadari bahwa ia sudah sampai di ujung. Jika tidak berhenti, maka ia akan jatuh terjengkang ke belakang. Baiklah. Besok pagi aku akan pergi berbelanja bahan makanan dan akan membuatkanmu banyak makanan enak, balas Teona setelah merapikan ekspresi wajahnya yang berubah kacau. Iko Sagon mengulurkan tangannya dan mengusap lembut rambut Teona. Istri yang baik, pujinya. Teona tersipu malu dengan wajah yang memerah. Bahkan pria seperti Iko Sagon yang dingin itu bisa tahu alasan wajahnya memerah. Kalau masalah kata-katamu tentang melayani suami, bagaimana caramu melayani suamimu? Tanya Iko Sagon penasaran dengan jawaban apa yang akan Teona berikan. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan updatean episode selanjutnya. Terima kasih.